warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma lil haqqi haqqan warzuqna ittiba'ahu wa lil batili batila warzuqna istinaba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, malam hari ini kita sudah sama-sama menjalankan ibadah sholat isya berjamaah. Insya Allah nanti akan diteruskan dengan ibadah sholat tarawih dan witir. Mohon maaf Ustadz Faisal yang hari ini rencananya mau mengisi, kebetulan beliau sedang ada acara mendadak ya, sehingga masih di perjalanan kemungkinan sehingga tidak bisa ngejar kalau kita harus menunggu. Maka kita akan badalkan sebentar. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemarin tanggal 13 Maret kita sampaikan bahwa terjadi perang Badar ya, 13 Maret kemarin. Atau kalau 17 Ramadannya ya berarti Sabtu atau Ahad besok. Di dalam buku Tarikh Ramadannya Yusuf Al-Qaradawi, perang Badar ini adalah perang yang mana disarikan di dalam Quran itu Al-Imran 120 sampai 130. Tetapi Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa intisari kemenangan perang Badar itu di Al-Imran 130. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba. Itu menurut Yusuf Al-Qaradawi. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu riba. Jadi ternyata kunci sukses kemenangan perang Badar itu adalah meninggalkan riba. Kenapa beliau mengatakan ini? Karena di dalam tafsir atau di dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, Ibnu Hisham itu membandingkan antara perang Badar dan perang Uhud. Perang Badar itu 100% dananya itu diberikan oleh orang-orang Muhajirin. Sedangkan perang Uhud itu 100% oleh kaum Ansor. Kaum Ansor adalah kaum yang ada di Madinah, dan pada saat itu mereka sudah berbisnis dengan orang-orang Yahudi. Hartanya sedikit banyak tentu akan tercampur dengan harta riba. Sehingga di situ Ibnu Hisham mengatakan mungkin salah satu penyebab ujian besar yang terjadi pada umat Islam di perang Uhud itu karena ada harta-harta riba di dalam investasi perang itu. Sedangkan yang di perang Badar itu Abu Bakar hampir 100% menyumbangkan, jadi orang-orang Muhajirin itu menyumbangkan harta, dan orang-orang Muhajirin kan orang-orang Mekah, jadi mereka belum bertransaksi dengan orang-orang Yahudi, sehingga hartanya itu masih bagus. Makanya orang Mekah itu termasuk orang yang berhati-hati terhadap riba justru, karena mereka nggak ada Yahudi. Riba itu kan ada di Yahudi. Makanya Ka'bah itu dulu kan bangunannya nggak kotak gitu Pak, tapi dia Hijri Ismail itu masuk ke dalam bangunan Ka'bah. Tetapi pada saat renovasinya ternyata kekurangan dana sehingga menjadi kotak. Kenapa kekurangan dana? Padahal kan banyak orang kaya di Mekah. Karena mereka tidak mau membangun rumah Allah yang ada harta ribanya, sehingga benar-benar mereka saring. Akhirnya dapat dananya cuma sedikit, gitu ya. Nah, dengan seperti itu maka di sini Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa cara untuk memenangkan peperangan itu adalah dengan meninggalkan riba. Makanya kalau sekarang kita lihat nih Ustaz ya, umat Islam ini kenapa sekarang banyak sekali tapi kok kita kalah? Karena umat Islam ini masih nyantai aja dengan riba. Padahal kita sendiri tahu bahwa kalau kita nyumbang atau kita nabung di bank-bank konvensional yang mana itu malah dalam tanda kutip nih ya Pak, bank-bank paranaga gitu ya. Kita bilangnya 212 Allahu Akbar, kita anti ini, anti oligarki gitu ya. Tapi ternyata kita masih nabung di bank-bank oligarki gitu. Mereka lah yang menghancurkan kita sebenarnya. Jadi kalau kita seandainya menyumbang sini ya sudah,
Makanya ada yang disebutkan oligarki di Indonesia itu ya salah umat Islam sendiri. Karena umat Islam itu hanya di mulut mengatakan anti oligarki, tetapi mereka menyumbangkan, menginvestasikan uangnya untuk oligarki. Akhirnya apa? Bank-bank seperti itu tuh makin besar, Pak. Ketika bank-bank seperti itu makin besar, maka investor-investor non-muslim itu mereka bisa mudah untuk membangun rumah sakit besar dengan cara apa? Dengan cara meminjam dari bank itu. Sedangkan kalau pengusaha muslim kan nggak bisa minjam gampang kayak gitu ya Ustaz ya. Karena wah ini riba nih, saya nggak bisa minjam. Akhirnya pengusaha muslim jatuh, mereka membangun rumah sakit, membangun apa itu yang di Cikarang itu gede-gedean bisa karena mereka pakai dana itu. Dari mana dana itu? Dari umat Islam. Tapi karena kita belum mau ke situ, maka otomatis apa yang terjadi? Ya sudah, mereka langgeng. Mereka bisa memberikan kepada orang-orang non yang ingin membangun rumah sakit, dan rumah sakitnya itu menghancurkan rumah sakit kita, Pak. Ya. Karena ya mereka akan semakin kaya dengan sistem riba. Makanya di Quran disebutkan bahwa riba itu menghancurkan, perdagangan itu menumbuhkan. Saya dulu sempat mikir kenapa riba itu menghancurkan. Ternyata bukan menghancurkan orang yang melakukan riba sendiri, tetapi sistem di dalam negara tersebut yang menggunakan ribawi itu akan menghancurkan umat Islam. Maka kita sendiri kalau kita masih menggunakan itu, kita berkontribusi kepada riba. Makanya mulai sekarang, mari Bapak kalau memang gaji kita terpaksa harus masuk ke bank konvensional, minimal kita kurangi, kita hilangkan bunganya. Jadi Bank Mandiri itu punya general form, kita isi, kita tulis aja, minta ke customer service, tolong jangan dimasukkan bunga ke rekening saya. Toh bunga itu juga nggak gede-gede amat kok Pak ya, tapi itu berkontribusi penuh pada akhirat kita gitu. Nah itu yang perlu kita pikirkan, bahwa kenapa ada salah satunya beriman pada hari akhir, ya karena itu salah satunya, bahwa nanti di hari akhir itu umat Islam itu bakal ada yang namanya hisab, dan itu kita pertanggungjawabkan semuanya. Malah orang-orang di Arab Saudi sana yang namanya mobil itu nggak bisa nyicil. Tetapi akhirnya apa? Akhirnya Toyota, Suzuki itu dia menurunkan tarifnya. Karena kalau enggak nggak ada yang bisa beli, maka diturunkan. Karena produsen mobil juga akan mikir, kalau mobilnya dijual mahal nggak bisa beli, ngapain dia harus jual susah-susah, lebih baik diturunkan harganya. Sedangkan di Indonesia justru harga mobil itu dia naikkan, yang penting orang Indonesia bisa nyicil. Nah itu konsepnya Toyota gitu. Makanya kalau bapak-bapak lihat harga Toyota di Indonesia dengan di Arab itu selisihnya 15%, jauh lebih murah Arab. Makanya kalau sana punya mobil tinggal aja, kalau nggak mau rusak tinggal aja gitu. Karena mereka menurunkan supaya ada daya beli di sana. Nah oleh sebab itulah maka mulai sekarang mari kita didik anak-anak kita, keluarga kita, semuanya untuk kita mulai membebaskan diri, karena ini butuh effort, butuh tenaga, butuh kesungguhan, karena kita nggak tahu kita akan meninggal kapan. Mudah-mudahan semua, kalaupun ada hutang-hutang yang mungkin masih ada, mari kita berusaha untuk menutup. Insya Allah itu menjadi uang yang berkah. Insya Allah akan menjadi uang berkah. Jadi bagaimanapun juga setiap orang meninggalkan kejahatan itu sebetulnya sama saja dengan orang yang mencari pahala. Besar pahalanya sama. Makanya kita berusaha hari ini kita mencari lagi kemenangan Badar itu. Ya. Karena kalau kita itu termasuk bagaimana kita membeli produk-produk yang mohon maaf ya dari Israel sana, itu masuk ke perut kita, maka yang terjadi apa? Orang luar akan tahu isi perut kita dan mereka bisa mempermainkan kita. Salah satunya ya Facebook. Kenapa Facebook itu disebut sebagai wall? Gitu kan? Wall itu tempat apa kalau di Facebook? Tempat merapat. Makanya disebut sebagai wall ratapan. Arti tembok ratapan, dan itu ada di mana? Ada di Yerusalem. Makanya mereka menggunakan kata-kata wall untuk meratap.
Nah, hasil ratapan itu nanti akan diambil oleh Facebook, lalu dia akan mengetahui, oh orang Indonesia ini butuh toko, ternyata butuh, mereka sudah pada malas belanja ke pasar tradisional, mereka butuh pasar yang enak, yang murah, yang dekat rumah. Maka sekarang mulai banyak mart-mart yang ada. Jadi mereka itu jaringannya cukup rapi. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah bicara bahwa suatu kebaikan itu akan kalah oleh suatu kejahatan yang tersusun rapi. Jadi kebaikan itu bisa kalah oleh sesuatu yang tersusun rapi. Mudah-mudahan ini semua bisa jadi introspeksi kita semua. Mulai sekarang mari kita bergerak dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan ini juga menjadi ikhtiar kita. Kalaupun kita perlu saling bahu-membahu, bantu-membantu untuk saling menutup celah-celah ribawi, insya Allah mari kita sama-sama. Insya Allah ini menjadi tugas kita sama-sama ya. Sekarang Nabi bilang bahwa kelak umatku itu akan kena riba walaupun kena debunya. Karena sekarang sudah susah memang cari yang benar-benar clear. Tetapi paling tidak minimal kita bisa, ya kita jangan tanahnya lah, memang debu ya debunya saja gitu, jangan sampai tanahnya gitu ya. Karena kita sudah dikasih pakemnya. Ya. Oleh sebab itu bapak-bapak dan ibu-ibu, mari minimal anak cucu kita kasih pengertian. Intinya melatih untuk tidak money oriented. Berpikirannya itu tidak ke uang itu, berpikirannya orang-orang Yahudi itu money oriented, sehingga kita apa-apa itu prestasi, kebahagiaan, kemapanan itu ukurannya uang, itu bahaya. Sehingga kita harus turunkan. Islam tidak mengajarkan hal itu. Islam justru mengajarkan apa? Ingatkan ke kematian, ingatkan hari esok. Itu beda banget. Gitu ya. Makanya pasar umat Islam itu ngikutin orang-orang Muslim. Pasar-pasar Muslim itu bukanya pagi hari. Pasar-pasar Yahudi itu bukanya siang hari. Itu udah beda antara Muslim dengan Yahudi. Gaya hidupnya itu udah beda. Dan pasar Muslim itu kenapa bukanya pagi hari? Karena mereka mencari keberkahan di pagi hari. Mereka nggak hanya cari pelanggan, mereka cari keberkahan. Karena keberkahan itu selalu hadir di pagi hari. Tetapi keberkahan yang datang di malam hari itu hanya sekali, itu qadar, itu hanya sekali. Tetapi kalau keberkahan datang di setiap pagi, itu setiap hari keberkahan itu datang, tapi di pagi hari. Maka pasar-pasar Madinah umat Islam itu bukanya pagi hari. Sedangkan pasar-pasar Yahudi itu bukanya siang. Makanya sampai orang Yahudi bilang, kenapa kalian buka pagi-pagi padahal belum ada pelanggan. Nah, pasar-pasar Muslim ini ternyata sekarang menjadi pasar tradisional yang bukanya pagi hari. Pasar Pondok Labu, pasar Jumat itu bukanya pagi. Sedangkan pasar-pasar Yahudi itu sekarang menurunkan mazhab mall. Mall itu ikuti mazhabnya pasar Yahudi, bukanya siang jam 11 sampai malam. Sedangkan pasar tradisional itu bukanya pagi sampai menjelang siang. Itu pasar Muslim itu. Jadi sahabat Muslim dulu kalau buka itu mulai setelah subuh sampai nggak sampai zuhur. Setelah zuhur ke asar itu mereka sudah tutup. Makanya ada larangan bertamu setelah zuhur sampai asar. Nah, oleh sebab itulah maka bapak-bapak, marilah kita mulai memahami kembali sirah-sirah nabawiyah. Insya Allah di situ sudah ada guidance yang bagus dan kita sikapi itu dengan insya Allah dengan penuh ikhlas dan itu kita tularkan kepada anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Jazakallahu khairan katsiran. Kita tutup dengan tafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lakukan salat